kaum muslim harus memahami hadis tentang kecurangan, karena dalam Islam, kecurangan merupakan perbuatan tercela. Untuk menghindari perilaku ini, maka ada hadis yang perlu diamalkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, curang adalah tindakan yang tidak jujur dan tidak adil. Curang juga dapat diartikan sebagai sifat yang tidak lurus hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kecurangan. Ini karena kecurangan termasuk dalam perbuatan khianat yang dapat merusak hubungan persaudaraan. Al-Quran dan hadis telah menjelaskan larangan serta ciri-ciri orang berbuat curang. Berikut adalah dalil yang mengingatkan tentang larangan berbuat curang yang perlu diketahui. Larangan curang dalam Al-Quran. Allah dengan tegas mengharamkan umat muslim untuk berbuat curang. Dalam surah Al-Mutaffifin dijelaskan bahwa orang-orang yang berbuat curang di dunia akan mendapat kecelakaan di akhirat. Orang-orang yang berbuat curang adalah mereka yang ingin menerima penuh saat menerima takaran. Namun ketika mereka yang memberi takaran atau timbangan kepada orang lain, mereka mengurangi jumlahnya. Allah Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidak hanya dalam urusan jual beli atau perdagangan, Allah juga melarang kecurangan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Seperti yang dikutip dalam jurnal Fraud dalam Perspektif Islam oleh Safwan dan Ismartaya, kecurangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Tagrir, menipu. Goben, menjual dengan harga sangat tinggi. Goror, melakukan transaksi yang tidak jelas. Gulul, korupsi. Riswah, suap. Ihtikar, menimbun. Hadis tentang berbuat curang. Di samping ayat Al-Quran, beberapa hadis juga menggambarkan kecurangan. Berikut adalah hadis tentang larangan berbuat curang. 1. Bukan golongan umat Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat curang bukanlah bagian dari golongannya. Siapa saja menipu, berbuat curang, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa semua bentuk kecurangan adalah perbuatan yang sangat tercela dan dosa besar. Mereka yang berbuat curang atau menipu orang dalam berbagai bidang yang melanggar aturan syariat tidak dianggap sebagai bagian dari golongan Nabi. Artinya, tidak menjadi bagian dari golongan Nabi akan dijauhkan dari rahmat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Pemimpin yang curang. Seorang pemimpin yang curang dan berkhianat kepada rakyatnya dan meninggal dalam keadaan belum bertaubat, Allah akan mengharamkan surga baginya. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya. 3. Menerima dan memberi suap. Dalam Islam, juga dilarang bagi umatnya untuk berbuat curang dengan memberi atau menerima suap, seperti yang terdapat dalam hadis Ibnu Majah sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Dengan demikian, mari kita renungkan bersama pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis terkait larangan kecurangan. Kita sebagai umat muslim harus memahami betapa pentingnya menjauhi perilaku curang dalam segala aspek kehidupan. Kita juga perlu ingat bahwa kecurangan adalah perbuatan yang tidak terpuji, dan bahwa konsekuensinya sangat serius, baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus berusaha untuk selalu jujur dan adil dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam urusan jual beli, kepemimpinan, maupun dalam interaksi sosial lainnya. Wallahu a'lam.